6 pelajar warga Bekasi, Jawa Barat meminta maaf kepada orang tua karena terlibat dalam tawuran di Jalan Cikunir Raya. Setelah ditelusuri polisi, video tawuran menggunakan senjata tajam yang viral itu terjadi pada Juli lalu. Beredar di media sosial tawuran pelajar menggunakan senjata tajam di Jalan Cikunir Raya, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pelajar yang berboncengan sepeda motor turun ke jalan dan mencegat pelajar lain yang sedang melintas. Peristiwa ini mengundang kengerian pengguna jalan maupun warga Bekasi. Aparat Polres Bekasi kemudian menelusuri para pelaku dan menangkap 6 pelajar. Setelah diperiksa, video tawuran tersebut diambil pada bulan Juli lalu. Ke-6 pelajar yang diperiksa kemudian dipertemukan kepada orang tua dan meminta maaf atas perbuatan mereka yang meresahkan. Setelah dilakukan pembinaan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, para pelajar kemudian dipulangkan. Diupload oleh masyarakat tanggal 7 Oktober. Dari hasil penyidikan yang ada, kita menjumpai yang ada di dalam video tersebut. Inilah yang kita hadirkan tadi. Syukur alhamdulillah tidak ada menjadi korban dalam kejadian itu. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota tidak melakukan penahanan kepada para pelajar karena tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tawuran Juli lalu. Ke-6 pelajar ini direncanakan akan dijadikan duta anti tawuran untuk menyampaikan pesan kepada teman-temannya agar tidak ada lagi tawuran pelajar. Seluruh siswa dan guru SMAN 1 Wawotobi, Konawe, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa menuntut kepala sekolah mereka diberhentikan dan ditangkap. Pasalnya pemirsa, kepala sekolah SMA Negeri 1 tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswa dan 2 guru pria. Seluruh siswa dan guru SMA Negeri 1 Wawotobi, Konawe, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di halaman sekolah. Aksi ini dilakukan buntut dari dugaan perbuatan asusila kepala sekolah SMA Negeri 1 Wawotobi berinisial SH. Korbannya merupakan 7 siswa dan 2 guru laki-laki yang mendapat pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Menurut para korban, kepala sekolah SH mengajak datang ke sekolah pada malam hari untuk meminta dipijat. Para korban dijanjikan imbalan Rp200.000. Pengunjuk rasa yang juga mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara ini menuntut kepala sekolah SH diberhentikan dan mendapat tindakan hukum. Saya lihat itu ada 5, 6, 7. Yang jelasnya yang saya lihat lagi tuh laki-laki yang ganteng-ganteng. Ya, selalu diajak untuk pijit-pijit malam, temani tidur. Nah, seperti itu. Tapi yang seperti saya itu yang jadi korban betul itu yang menurut kesaksian daripada korban baru 1 orang. Ya, tetapi kalau yang sekedar di WA itu datang pijit, datang teman tidur, ada juga guru yang masih bujang itu juga yang sering di WA datang temani tidur dan pijit-pijit. Para siswa berniat tidak akan mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga tuntutan mereka terrealisasi. Terdakwa kasus pemerkosaan santriwati Jombang Muhammad Subeki asal Sani alias Beki ini dituntut 16 tahun penjara pada sidang di Pengadilan Negeri Surabaya Senin siang. Tuntutan ini dianggap kuasa hukum Beki tidak wajar lantaran korbannya hanya 1 orang. Muhammad Subeki asal Sani alias Beki dituntut 16 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pemerkosaan santriwati Jombang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Usai sidang, putra pemilik pesantren Sidkiyah Jombang itu enggan berkomentar dan menyerahkan semuanya ke kuasa hukum. Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, menyatakan tidak ada hal yang meringankan dari fakta yang ditemukan di persidangan. Semuanya membuktikan kesalahan yang dibuat oleh terdakwa. Dan dari 2 pasal yang disangkakan, total hukumannya menjadi 16 tahun. Dilakukan oleh majelis untuk kehidupan dan terdakwa diberikannya atau sendiri, tapi dilakukan kepada penasihat hukum. Pasal 3 dan pasal 65 kan, jadi pasalnya karena dia ditambah contoh pasal 65.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menilai jaksa penuntut umum mengabaikan fakta persidangan dan menganggap tuntutan tersebut tidak wajar. Tuntutannya sadis dan ini membenarkan, bahkan mungkin lebih banyak orang yang tidak pernah sidang gitu yang hadir hari ini, dan percuma kita membuka fakta-fakta sidang, menggali keterangan saksi, menguji alat bukti di persidangan, kalau kemudian desainnya adalah kembali seperti desain awal, bahwa ini harus dihukum seberat-beratnya, bagaimana ada target-target tertentu di dalam itu berjalan. Jadi melihat pertimbangan yang disampaikan oleh JPU tadi, dia mengakui ada testimonium de auditu, tetapi meminta kepada majelis hakim dari itu tetap dipakai gitu loh. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa atau pledoi. Kasus guru cabul di sebuah sekolah menengah pertama di Batang, Jawa Tengah masih terus didalami polisi. Tersangka mencabuli para korbannya di berbagai lokasi yang ada di sekolah. Kasus guru agama cabul di sebuah SMP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi perhatian serius di Ditreskrim Polda Jawa Tengah. Tim penyidik Polda Jawa Tengah ikut membantu Polres olah TKP yang dilakukan penyidik Polres Batang di sekolah tersebut. Dari hasil olah TKP terungkap sejumlah tempat yang sering digunakan tersangka untuk melancarkan kelakuan bejatnya kepada para korbannya. Pelaku mencabuli puluhan siswi mulai dari ruang OSIS, gudang, ruang kelas, hingga musola sekolah. Korban dipaksa telanjang, ada juga yang dipaksa berhubungan suami istri dan divideokan. Beberapa siswi dipaksa memvideokan saat mandi. Korban diancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut. Intinya, ini terdapat banyak korban yang menimpa yang dengan pelaku yang sudah kita amankan. Dari pelaku mengakui puluhan korban yang saat ini baik itu perlakuan asusila berupa pencabulan ataupun perbuatan persetubuhan. Hingga hari ini, setidaknya sudah ada belasan siswi yang menjadi korban dan melapor. Namun diperkirakan, jumlah korban yang melapor masih bisa bertambah. Pemirsa, tindakan asusila yang dilakukan tenaga pendidik di lingkungan sekolah merupakan kejahatan yang harus segera ditindak tegas. Pelakunya tidak hanya diberhentikan, tapi harus berhadapan dengan hukum. Sesaat lagi Realita akan kembali dengan informasi penjamret yang babak belur setelah terjatuh dari motor. Usai jeda.